Insight kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Dan tadi semakin menarik perbincangan kita ya. Tadi juga pas saat sebelum kita closing di segmen sebelumnya mengatakan bahwa nanti akan ada pembagian takjil gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan lagi tuh, itu menarik tuh. Iya, ini memang Ramadan kita ini memang Ramadan penuh berkah. Amin. Dan semakin berkembang keberkahannya. Jadi Ramadan kita ini di semua Transjakarta, Laintan, jadi lihat tuh di Transjakarta ini Ramadan kita ini sekarang nih, itu semua pas menjelang berbuka banyak anak-anak muda pada membagikan takjil ya, dan menjelaskan mengenai program-program itu semua volunteer kita. Jadi kayaknya cocok nih Mas Zikri ya? Nih. Kayaknya kamu cocok untuk jadi gerakan anak-anak muda tadi ya. Untuk mau bergerak di bidang-bidang sosial yang tentunya anak-anak muda sekarang saya melihat potensinya sangat luar biasa. Luar biasa. Itu ya, jadi memang udah saatnya yang dimunculkan itu adalah hal sisi baik dan positifnya ya. Karena terlepas dari orang bilang generasi ini begini, generasi itu begitu, sebenarnya semua generasi punya kebaikannya ya Pak Saat ya. Generasi dulu juga banyak yang rebahan. Iya kan? Dulu banget ya. Baik, Pak Saat, kalau untuk saat ini berapa banyak sih kolaborasi yang telah dilakukan dengan perusahaan-perusahaan mungkin untuk program Alhamdulillah ini? Untuk program Semua Bisa Makan ini sangat luar biasa ya respon dari dunia usaha, kemudian CSR dan lain sebagainya maupun perorangan. Kita tahun 2021 saja kita 4 miliar ya dari dunia usaha. Tahun 2022 kita 2 miliar. Mudah-mudahan tahun 2023 ini naik lagi ya. Dan biasanya memang animonya kan setiap tahun insya Allah semakin tinggi ya. Apalagi kalau mereka melihat bahwa program Semua Bisa Makan ini juga berjalan dan bergulir ya. Akhirnya banyak perusahaan yang ingin bergabung ya. Tapi juga kita berharap dari sisi tadi masjid-masjid, masyarakat-masyarakat yang ingin ikut dari kelompok-kelompok sosial, kita tadi memberikan insentif. Kalau mereka masukkan kepada kita satu jumlah tertentu untuk program ini, mereka akan kita beri 30% lebih. 30% dan mereka bisa memilih warung-warung di sekitar komunitas-komunitas mereka. Komunitasnya Zikri yang mau berbagi di sekitar tempat itu, ya udah duitnya masukkan ke sini dan kita akan nambahin 30%, tapi nanti Zikri dan teman-teman bisa milih warung-warung tuh di sekitar itu. Gitu. Jadi kalau gitu kita bisa mengumpulkan juga ya teman-teman di lingkungan itu, masyarakat di sekitar itu untuk ikut sumbangsi juga di program karena, ini ya. Dari sisi Basnas sebenarnya Basnas itu punya tugas simpel aja, memberi insentif bagi inisiatif-inisiatif baik warga Jakarta. Nah itu dia ya. Ini yang harus sebenarnya masyarakat tahu gitu ya, bahwa inisiatif baiknya saja itu sudah dihargai sesuatu yang luar biasa di dunia loh, apalagi di akhirat ya, ibaratnya kan seperti itu ya. Nah, Pak Saat, untuk menyebarkan program kegiatan ini tuh bagaimana caranya Pak? Untuk mengkampen nih, biar masyarakat juga semakin tahu, semakin terbuka, jadi nggak hanya perusahaan ya, tapi juga masyarakat juga melek gitu. Simpel sebenarnya, ada beberapa ringtone kami, yang ringtone Semua Bisa Makan ada jinglenya, ada ringtone-nya gitu. Cukup gunakan ringtone Semua Bisa Makan aja, itu kalau yang melakukan ringtone Zikri itu followernya udah jadi semua tuh. Oh, Zikri harus tuh Zikri tuh. Ya simpel itu, karena banyak hal. Yang penting kan awareness yang mulai digital apaan tuh gitu. Setelah itu kemudian orang pengen tahu sebenarnya mekanismenya gimana. Oh bagus, saya bisa. Nah dan begitu ini menjadi betul-betul bisa barangkali siapa tahu dari ringtone yang sederhana itu membuat orang berbuat baik. Betul. Dan orang berbuat baik itu pahalanya sama dengan kita memberi makan pada waktu Ramadan ini. Nah, berbuka pada waktu Ramadan kita tetap dapat pahala sedekahnya dan pahala orang yang melakukan buka puasa pada Ramadan. Siapa tahu langkah kecil sekedar ringtone tapi memberi jariah yang nggak terkira tuh. Betul, itu dia ya. Kadang-kadang kita tuh kalau melakukan kebaikan gak usah memikirkan result hasil akhirnya tapi langkah kecil kita ini siapa tahu bisa menghasilkan sesuatu yang besar tadi ya. Betul. Dimulai dari diri kita sendiri sahabat, kita mau atau tidak berbuat kebaikan. Jadi jangan dinilai nanti, aduh saya berimpact apa ya, jangan dulu bertanya gitu ya, tapi lakukan aja dulu karena kita nggak pernah tahu langkah kecil kita ini bisa memberikan efek yang sangat luar biasa bagi masyarakat di sekitar. Nah sekarang balik lagi sama Zikri sebagai anak muda.
Udah ada rencana apa di Ramadan tahun ini sama teman-teman untuk melakukan kegiatan sosial? Di Ramadan tahun ini rencananya aku dan tim futsalku, karena kebetulan paling rame kan di situ sampai 100-an orang dan kebanyakan 70%-nya tuh ya public figure gitu. Jadi kita ada rencana untuk sahur on the road gitu, berbagi. Ketika berbuka juga kita mau bagiin takjil gitu. Nah, setelah dengar program Pak Sahat tadi, kayaknya aku tertarik deh buat beli vouchernya gitu. Masya Allah. Gayung bersambut ini. Gayung bersambut ya langsung ya. Betul. Saya menyarankan dan mengajak dapat pahalanya juga ya Pak ya. Iya. Amin. Masya Allah. Jadi orkestrasi pahala nih. Ini hubungan yang menyenangkan ya, karena dibagi-bagi pahala ya gitu ya. Nanti di teman-teman sendiri artinya memang sudah ada memang mau melakukan program-program sosial. Karena kita bukan cuma main bola doang. Di sini tuh kita ada bendaharanya segala macam, jadi kayak benar-benar terstruktur kalau kita mau program apa ini, terus kedepannya kita bikin apa lagi, banyak kegiatan sosialnya gitu. Klop nih kalau gandengannya gitu. sama Basnas Bazis nih ya, karena kan kita juga kerjasama juga hati-hati ya, harus dengan lembaga yang terpercaya seperti itu. Nah, Pak Sahat, untuk di bulan Ramadan sendiri program Semua Bisa Makan ini akan berjalan seperti apa nih di Ramadan ini? Ya, khusus Ramadan ini kan memang kita ingin memberi kesempatan orang membagi buka ya, buka puasa. Jadi selain takjil tadi, kita juga Semua Bisa Makan berbuka ini kita lebarkan ke semua pihak yang ingin, baik komunitas yang ingin tadi berbuka puasa, memberikan buka puasa, majelis taklim, masjid-masjid, perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Kita membuka hal itu cukup pakai masuk ke telepon kami atau ke Instagram kami, dan insya Allah kami akan follow up secepatnya. Baik, jadi artinya juga caranya juga sangat mudah, sangat simpel, dan insya Allah follow up-nya juga responnya cepat ya Pak ya. Dan ini terbuka tadi yang Pak Sahat katakan, baik bagi UMKM yang ingin bekerja sama, baik komunitas ataupun organisasi dan masyarakat yang ingin memberikan input atau efeknya ke sini ya. Dan juga kepada mereka yang memang membutuhkannya juga ya. Jadi artinya 3 lini itu tuh. Bahkan kalau misalnya masyarakat memang tadi Mbak Indra mengatakan ada kelihatannya ini ada kelompok masyarakat yang belum dapat layanan ya. Masukkan aja ke kita. Oh, itu juga bisa ya? Karena bisa. kan kadang-kadang tak terlihat oleh mata kita ya, tetapi oleh sekeliling, malah kelihatan nih kayaknya lingkungan ini butuh nih gitu ya. Pegawai Basnas Bazis sekarang itu hanya sekitar 150, jumlah penduduk miskin di Jakarta ada 400.000, jadi tentu nggak akan mampu tangan dan kaki kami, mata kami untuk melihat, sehingga kami butuh bantuan dari seluruh pihak. Berpegangan tangan ya, berpegangan tangan dalam kebaikan, sehingga akhirnya cukup banyak yang terbantukan dan cukup banyak yang akhirnya terangkat juga derajatnya, insya Allah ya. Tadi kan kalau UMKM itu bisa terangkat juga ya, seperti itu ya. Nah, Pak Sahat mungkin bisa nggak sih kasih tips gitu ya kepada saya nih ya, khususnya ya, juga kepada sahabat semuanya nih, untuk kita tuh bisa rutin bersedekah gitu loh. Bagaimana caranya? Karena kan ini kan ke program ini, Masya Allah ya, kalau setiap bulan aja orang rutin aja bersedekah seperti ini kan, impact-nya tadi Pak Sahat katakan, mungkin langkah kita kecil, tapi kan impact-nya bisa besar. Gimana Pak? Saya itu dinasehati oleh lagi di rumah ini lagi nanam anggur tuh, di rumah lagi nanam anggur. Saya dinasehati oleh tanaman anggur. Ternyata tanaman anggur itu baru berbuah ketika sudah dipotong, dipangkas-pangkas gitu. Jadi kalau dia dibiarkan tumbuh begitu aja, dia tidak akan berbuah gitu. Kayaknya harta kita ini kalau nggak kita keluarin untuk sedekah, untuk zakat, ini mungkin bertambah tapi tidak berbuah. Tidak memberikan suatu keberkahan dan lain sebagainya. Sebenarnya jadi, itu ya. Mungkin apa yang terlihat di depan mata sebagai sesuatu yang simpel ternyata memberikan pelajaran juga untuk kita semua. Betul, betul. Jadi artinya kita nggak boleh tuh ya bikin kayak, sebenarnya kan kita juga sudah diajarkan ya, dari penghasilan berapa persen kita dibagi gitu kan, kemudian setiap tahun kita memberikan zakat. Ya itu pasti kurang lah. Betul. Pasti duitnya kita berkurang. Betul. Tapi siapa tahu kemudian buah dari harta kita itu justru akan menjadikan itu menjadi lebih meningkat. Masya Allah. Nah itu tuh yang pentingnya tuh, keyakinan ya Pak Sahat ya, keyakinan, belief kalau kita pada saat berbagi atau bersedekah itu mungkin terlihat kasat mata secara angka berkurang, secara angka, tapi keberkahannya dan mana tahu nanti di depannya menjadi berkali lipat gandanya kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti kita berbagi itu tidak ada ruginya seperti itu ya. Nah di kantor Bazis sendiri katanya membantu ini ya untuk menghitungkan zakat. Kalau mungkin kan banyak orang yang salah nih, bener nggak ya zakat saya sekian gitu ya, tuh kan juga aja ketawa tuh ya. Iya. Kantornya Basnas Bazis itu sekarang sudah ada di genggaman tangan kita masing-masing karena ada info.
Jadi kalkulator zakatnya Basnas Basis bisa kita gunakan. Jadi tinggal masuk website kita dan masukkan harta-harta kita di situ. Nanti kita akan ketahuan di situ berapa kita harus membayar zakat kita tahun ini. Oh, Masya Allah ya. Ini buat kamu, generasi kamu cukup dimudahkan ya? Cukup karena dimudahkan sekali. Melek teknologi sekali iya, kan? Tapi kalau misalnya yang memang betul-betul ingin dihitungkan, layanan Muzaki kami siap. Siap, betul ya. Baik. Jadi poinnya adalah sahabat bahwa kalau kita ingin berbagi itu jangan terlalu banyak mikir dulu deh. Karena kadang-kadang mikir itu membuat kita menghentikan langkah kebaikan kita. Nah, dimulai dari diri kita dan ingat langkah kecil kita itu bisa berarti banyak loh bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkannya. Jangan kemana-mana ya karena kami akan kembali selain satu ini tetap di Insight Ramadan.